Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firmanuel Gesti dengan NIM 200211502017, kelas B, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen struktur dan konstruksi pada rumah sederhana. Definisi struktur. Struktur adalah bagian-bagian yang membentuk bangunan seperti fondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap yang berfungsi untuk mendukung keberadaan elemen konstruktur yang meliputi elemen tampak, interior, dan detail arsitektur sehingga membentuk satu kesatuan. Fungsi utama dari struktur bangunan sebenarnya untuk mendukung keberadaan elemen-elemen konstruksi lain seperti tampak, interior, dan struktur arsitektur bangunan hingga membentuk satu kesatuan. Pada umumnya, struktur bangunan sendiri terdiri atas dua jenis, yakni struktur bawah dan struktur atas. Tetapi ada juga yang membaginya dalam tiga jenis, yaitu struktur atas, struktur tengah, dan struktur bawah. Komponen struktur pada bangunan yang pertama yaitu fondasi. Jika berbicara struktur bangunan, agaknya kurang pas jika kita tidak membahas soal fondasi bangunan. Secara umum, fondasi diartikan sebagai bagian bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Fungsi dari fondasi sendiri bisa dikatakan sebagai penahan beban bagian bangunan lain yang terdapat di atasnya. Selain itu, fondasi juga dibuat tahan akan tekanan angin, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kolom. Kolom dapat dikatakan sebagai komponen yang cukup penting bagi ketahanan suatu bangunan. Pasalnya, jika kolom bangunan runtuh, maka seluruh komponen yang terdapat pada bangunan juga runtuh. Yang ketiga yaitu plat lantai. Plat lantai dan lantai biasa adalah dua hal yang berbeda. Plat lantai tidak terletak di atas tanah secara langsung atau dapat dikatakan sebagai lantai tingkat. Biasanya, plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom struktur bangunan. Bahan plat lantai juga bermacam-macam, mulai dari kayu, beton, hingga kayu semen atau yumen. Kemudian yang selanjutnya yaitu dinding. Dinding memiliki fungsi sebagai pembatas ruang luar dengan ruang dalam, sebagai penahan cahaya, angin, hujan, debu, dan lain-lain yang bersumber dari alam, sebagai pembatas ruang di dalam bangunan, pemisah ruang, dan sebagai fungsi arsitektur tertentu. Dinding bangunan memiliki dua fungsi utama, yaitu menyongkong atap dan langit-langit, membagi ruangan, serta melindungi terhadap intrusi cahaya dan cuaca. Dinding pembatas mencakup dinding privasi, dinding penanda batas, serta dinding kota. Dinding jenis ini kadang sulit dibedakan dengan pagar. Dinding penahan berfungsi sebagai penghadang gerakan tanah, batuan, atau air dan dapat berupa bagian eksternal ataupun internal suatu bangunan. Dan yang selanjutnya yaitu pintu dan jendela. Pintu jendela merupakan konstruksi yang dapat bergerak. Bergeraknya pintu atau jendela dipengaruhi oleh perletakan, penempatan, efisiensi ruang, dan fungsinya. Pada setiap bagian tersusun konstruksi saling menguatkan antara kusen dan pintu maupun jendela diikat dengan penggantung yang fleksibel, bisa dibuka dan atau ditutup, yang bernama engsel. Untuk menggambarkan teknik sebagai penjelasan dari perencanaan pintu atau jendela, biasanya direncanakan jadi satu kesatuan perencanaan kusen pintu atau jendela. Urutan gambar perencanaan secara umum digambar di desain tampak dan kemudian dipotong melintang dan membujur sebagai penjelasan dari konstruksi, baik letak spooning
atau alur tempat pintu atau jendela, dan konstruksi sambungan baik pintu atau jendela maupun konstruksi pada bangunan atau kusen. Kemudian balok lantai. Balok lantai atau balok lintel adalah bagian konstruksi bangunan yang menempel di atas pintu dan jendela. Balok lintel diperlukan dalam konstruksi bangunan agar kusen tidak menerima beban bagian atas rumah secara langsung. Balok lantai adalah balok yang terletak di atas kusen pintu atau jendela. Balok ini berfungsi menahan beban dari bagian atasnya agar beban tidak langsung diterima kusen pintu atau jendela. Dengan adanya konstruksi balok lantai, maka kusen pintu atau jendela akan tetap kokoh dan kuat serta tidak melengkung, baik untuk kusen pintu atau jendela yang terbuat dari kayu ataupun kusen yang terbuat dari aluminium. Pada zaman dahulu, ketika beton bertulang belum begitu dikenal di masyarakat, konstruksi balok lantai menggunakan bata rolak. Bata rolak adalah batu bata yang dipasang dengan posisi berdiri. Agar kuat, pasangan bata rolak diukur di atas kusen jendela atau pintu dipasang lebih 30 cm dari ukuran kusen pintu atau jendela yang ada. Namun jika pemasangan bata rolak kurang benar, maka bata rolak sebagai penahan beban di atas kusen pintu atau jendela tidak bisa bekerja maksimal, sehingga pemasangan bata rolak untuk penahanan beban di atas kusen pintu atau jendela harus memperhatikan kaidah-kaidah yang disyaratkan saat sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya itu ring bell. Tak kalah dengan kolom, fungsi balok pada struktur bangunan juga cukup krusial, yakni sebagai rangka penguat horizontal. Balok digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Kemudian komponen yang selanjutnya itu plafon. Plafon merupakan bagian yang menutupi bagian atas ruangan atau langit-langit. Karena material yang digunakan pun berbeda. Plafon yang indah, khususnya plafon PVC, dapat menambah daya tarik ruangan serta dapat menyulap rumah bisa menjadi mewah. Secara fungsi, plafon berguna untuk menjaga kondisi suhu di dalam ruangan agar tidak terlalu panas. Kemudian yang selanjutnya yaitu tangga. Tangga merupakan komponen struktur rumah yang berguna menghubungkan lantai satu ruangan dengan lantai di atasnya. Terdapat beberapa macam tipe tangga, seperti tangga berbentuk membentang horizontal, tangga membentang memanjang, cantilever stairs yang bertumpuk oleh balok tengah, tangga spiral, dan tangga melayang. Kemudian yang selanjutnya itu kuda-kuda. Kuda-kuda sendiri berperan sebagai penyangga utama pada struktur atap. Kuda-kuda umumnya terbuat dari kayu 12 meter, bambu 10 meter, baja 75 meter, dan beton bertulang 10-12 meter. Kemudian atap merupakan komponen terpenting yang harus dimiliki sebuah bangunan, apalagi jika bangunan yang dibangun diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Atap akan melindungi kita dari sinar matahari dan hujan. Itulah persentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.